Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Irawan, NRP 09204446 dari kelas TU2B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan membuat rangkaian OPM, open loop, dan juga closed loop. Masing-masing dari open loop dan closed loop nanti akan saya gambarkan rangkaiannya yang inverting dan juga non-inverting. Langsung saja, ini tadi saya sudah mengambil beberapa komponen yang terdiri dari ini ada OPM menggunakan LF356, kemudian ada potensiometer, dan juga ada resistor. Untuk pertama kali saya akan membuat OPM open loop. Saya akan membuat OPM open loop yang inverting terlebih dahulu. Di sini untuk tegangan dari potensio saya menggunakan positif 5 volt dan juga negatif 5 volt. Untuk tegangan dari OPM-nya menggunakan positif 12 volt dan juga negatif 20 volt. Kemudian untuk referensinya saya menggunakan referensi 0. Langsung saja di sini kita buat ground. Untuk melihat output nanti saya menggunakan DC voltmeter. Langsung saja kita simulasikan. Nanti menurut teori, apabila tegangan input ini lebih dari 0 volt, maka output akan bernilai negatif. Sebentar, masih kurang satu untuk voltmeternya agar kita mudah untuk mengetahui tegangan input. Saya menurut teori tadi, apabila tegangan input kurang dari 0 volt, maka output akan positif. Kalau tegangan input lebih dari 0 volt, maka output akan negatif. Langsung saja kita simulasikan. Di sini input lebih dari 0 volt, yaitu 0,10,
dari negatif 9 volt. Langsung kita kembalikan sini. Kalau dengan kurang dari 0 volt, maka output akan bernilai positif. Positif dan negatif sini yaitu bernilai saturasi, karena rangkaiannya adalah loop invert, adalah open loop. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian open loop yang non-inverting. Langsung saja. Untuk nilai dari tegangan potential tetap saya menggunakan nilai 5 plus positif 5 volt dan juga negatif 5 volt. Untuk op-amp juga tetap menggunakan positif 12 volt dan juga negatif 12 volt. Untuk tegangan referensi, saya masih tetap menggunakan 0 volt sebagai referensinya. Untuk output tetap menggunakan voltmeter. Untuk teorinya, nanti apabila V input ini lebih dari 0, maka V output akan positif saturasi. Kemudian apabila input kurang dari 0, maka output akan bernilai negatif saturasi. Mari kita lihat. Nah, ini V input sudah menunjukkan positif 0,2 atau 0,20, berarti outputnya juga akan bernilai positif. Kemudian apabila inputnya negatif, outputnya juga bernilai negatif. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu closed loop. Closed loop yang inverting.
Di closed loop menggunakan feedback positif dari op-amp menggunakan resistor. Ada rumus-rumus tertentu untuk nilai N-nya. Kita rangkai dulu saja. Karena ini adalah closed loop, maka di sini tidak langsung terjadi ground, tidak langsung disambungkan dengan ground. Masih ada resistor untuk feedback dari output menuju referensi. Langsung saja kita rangkai. Untuk nilai dari R1 dan R2 ini sendiri, kita dapat menggunakan rumus N sama dengan maaf, untuk tegangan inverting ini nanti kita akan ada hysteresis ya, yaitu untuk menghilangkan noise dari tegangan, sehingga kita akan mendapatkan VUT dan VLT. Untuk rumus dari VUT dan VLT itu sendiri, VUT yaitu R1 per R1 plus R2 dikali cross V saturasi. Kemudian untuk rumus dari VLT sama dengan R1 per R1 plus R2 dikali negatif saturasi. Jadi pada tegangan tertentu nanti akan kita hitung dulu, misalkan R1 R2 ini kita beri hambatan sebesar 1 kilo ohm. Kemudian R1 nya kita beri hambatan
error laptop saya. Satunya kita kasih 2 kilo ohm. Jadi nanti menurut perhitungan VUT ini nanti akan bernilai R1 sama dengan 1/3 dikali plus V1 adalah 10, berarti 1/3 dikali 10 sama dengan kurang lebih 3 volt, 3,3 volt. Untuk VLT nya sendiri akan bernilai simetris, yaitu negatif 3,3 volt. Langsung saja kita simulasikan. Ini karena inverting, maka output akan berkebalikan dengan input, yaitu apabila input lebih dari 3 volt, maka output akan negatif saturasi. Kemudian apabila input negatif, maka output akan bernilai positif saturasi. Misal ini negatif 3 volt, maka output akan bernilai positif 3,3. Ini bernilai positif. Kemudian akan dinaikkan sampai 3,3 volt positif. Nanti output akan nilai negatif. Kita tunggu. Nah, ini sudah bernilai positif. Sudah bernilai negatif dari output. Kemudian untuk closed loop yang non inverting, kita akan buat rangkaian terlebih dahulu. Kita geser.
Untuk rangkaian yang closed loop non-inverting ini nanti kebalikan dari closed loop yang inverting tadi. Apabila input bernilai positif, maka output juga akan bernilai positif. Kemudian apabila input bernilai negatif, maka output juga akan bernilai negatif. Langsung saja kita simulasikan. Ini saya salah menyambungkan, sepertinya di trouble. Ini output bernilai positif, input bernilai positif, maka output juga bernilai positif. Kemudian apabila input bernilai negatif, ini input bernilai negatif, maka output juga bernilai negatif. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.